الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, tak henti-hentinya kita untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya. Selawat beriring salam kita haturkan kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang tokoh memiliki budi pekerti yang sungguh agung. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh banyak fenomena yang terjadi di seputaran kita. Seolah-olah kita tidak percaya, tetapi itu nyata adanya. Betapa tidak, tempoh hari kita dikejutkan oleh pembuangan bayi. Lalu 2 bulan yang lalu dirilis oleh Dinas Kesehatan Aceh bahawa angka pengidap HIV dan AIDS di Aceh ini jumlahnya lebih dari 2.000-an kasus. Penderita HIV 1.000-an lebih, AIDS 700-an, dan yang tertinggi di kota Banda Aceh yaitu 300-an orang. Kemudian juga kalau kita pergi ke Polresta Kota Banda Aceh, bahawa kasus yang paling banyak masuk yang mereka tangani adalah kasus VCS, video call seks. Banyak muda-mudi kita hari ini menjalin hubungan spesial, lalu mereka dengan bangganya memamerkan auratnya bahkan tanpa busana, lalu direkam oleh sang cowok, dan inilah senjata bagi si cowok untuk meminta jatah kapan dia butuh, kapan dia inginkan, dan juga inilah sebagai senjata ampuh baginya untuk meminta uang, memeras, dan jika itu tidak dipenuhi maka dia mengancam akan disebarkan ke media sosial atau keluarganya sehingga dapat membuat malu. Kemudian juga kalau kita dapatkan informasi melalui ibu dan bapa guru di sekolah
bahawa anak-anak kita yang masih duduk di SMP, SMU, mereka banyak yang sudah terjerumus cinta sejenis, yaitu LGBT, laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Na'udzubillah. Belum lagi kasus narkotika, penjambretan, kekerasan dan lain sebagainya. Itu terjadi di seputaran kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, ternyata saat ini keluarga kita tidak sedang baik-baik saja. Kita hari ini memiliki tantangan yang begitu berat dan dahsyat. Kalau zaman dahulu sekiranya ada anak kita di rumah, itu kita begitu bangga. Tetapi hari ini sebaliknya, jika seorang anak mengurung diri di rumah seharian, kemudian ada handphone di tangannya, itu berarti tanda bahaya. Hadirin sedang jamaah yang Allah muliakan, ternyata kondisi keluarga kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita hari ini diserang oleh dari berbagai penjuru. Ketika kita buka HP, laptop dan lain sebagainya, maka banyak iklan, yaitu iklan tentang alat vital, kemudian seks, konten pornografi dan lain sebagainya. Kemudian juga di situ bagaimana, yaitu sebuah aplikasi misalnya, bahwa dianggap cinta sesama jenis itu adalah keren karena bagian dari kebebasan dan hak asasi manusia. Belum lagi kita lihat bagaimana konten-konten yang lain. Begitu juga dengan lirik lagu, yaitu berbau pornografi dan hal-hal yang lain. Inilah menjadi tantangan bagi kita sebagai orang tua. Hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan, kemudian juga melalui perfilman, seolah-olah kalau anak remaja tidak memiliki pacar, itu mereka itu dianggap jadul, orang kuno dan tidak gaul. Makanya anak kita, kalau kita perhatikan hari ini, kemana-mana berdua, berpasangan, berboncengan dengan yang bukan mahramnya. Siapa yang peduli? Siapa yang berani menegur dan lain sebagainya? Belum lagi di tempat rekreasi, tempat wisata dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita buka HP anak kita di grup-grup WA-nya, bagaimana mereka berkomunikasi. Mohon maaf, kalau kata anjir itu biasa bagi mereka dan suatu kebanggaan dan dianggap gaul. Bacot lu, ya, kata-kata buruk yang tidak ingin kita dengarkan. Inilah yang hari ini kita saksikan di seputaran kita. Belum lagi anak muda kita memodifikasi knalpot Hondanya, meraung-raung di mana-mana dengan penuh bangga dia, seolah-olah jalan raya itu milik kakek neneknya, dengan penuh keangkuhan dan kesombongan tanpa mempedulikan orang lain. Hadirin sedang jamaah yang Allah muliakan, kalau kita kembali kepada Islam, telah disebutkan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tak cukup kita sebagai orang tua rajin ibadah, tetapi anak kita berperilaku buruk, tidak peduli dengan solat 5 waktu, tak mampu membaca Al-Quran secara baik, maka ini adalah kita sebagai orang tua belum dikatakan orang tua yang sukses. Hadirin sedang jamaah yang Allah muliakan, kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 9 disebutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa
hendaklah kamu khawatir kelak meninggalkan dunia fana ini, meninggalkan generasi yang lemah dari berbagai aspek. Kita harus khawatir sekiranya kita nanti telah tiada, apakah anak kita masih tekun menunaikan solat 5 waktu? Apakah nanti mereka sudah akur adem ayam, sesama saudara kandung, tidak berantem masalah warisan? Apakah mereka kelak tidak terjebak ke pergaulan bebas atau selamat dari narkoba? Sudahkah mampu membaca Al-Quran secara baik, kemudian juga memahami isi kandungannya dan lain sebagainya? Inilah yang kita khawatirkan. Jangan khawatir kalau kita nggak mampu memberikan handphone bagus buat anak kita ketika dia ulang tahun. Jangan khawatir yang seperti itu. Tetapi khawatir kalau mereka mengalami dekadensi moral, kemudian tidak ada tata krama, etika, akhlak dan moral, kemudian juga tidak peduli dengan membaca. Beliau-beliau itu calon pemimpin di masa yang akan datang. Tetapi kalau kita lihat hari ini, di mana-mana warung-warung penuh, anak kita sibuk dengan HP dan lain sebagainya, merokok masih kecil dan lain sebagainya. Kapan mereka itu membaca? Kapan mereka itu menunaikan solat 5 waktu? Kapan mereka itu berjamaah? Padahal mereka katanya calon pemimpin masa depan. Hadirin sedang jamaah yang Allah muliakan, yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah kita sebagai orang tua. Dan segala sesuatu harus kita mulai dari internal keluarga. Sekiranya anak kita belum mampu membaca Al-Quran secara baik, harus kita panggil guru privat, ustadz dan lain sebagainya. Terkadang kita kepada orang lain begitu luar biasa perhatian, bahkan berkorban. Tetapi dengan anak sendiri ketika mereka ingin les ilmu agama, kita katakan tak ada uang dan sebagainya. Tetapi untuk kebutuhan kita membeli rokok 3 bungkus sehari sanggup dan mampu. Tetapi berbeda kepada istri dan anak, kita begitu perhitungan dan lain sebagainya. Ini tidak selaras dengan prinsip Islam itu sendiri yang harus memperhatikan keluarga. Hadirin sedang jamaah yang Allah muliakan, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat khususnya bagi khatib sendiri dan jamaah rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi amarna bil ittihad wa ta'awun wa naha 'anit tafarruq wa tanazu' fi kitabihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah al mu'minun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي كقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة